Oke, kembali lagi sama kita 107,8 Penta FM, the best station for you. Selamat malam teman-teman, gimana nih kabarnya? Teman-teman, mudah-mudahan kesempatan pada kali ini keadaan sehat ya. Buat temen Krenita yang lagi boring dan mungkin sedang dalam perjalanan nih, semoga hari-harinya bisa berjalan dengan lancar ya. Balik lagi nih sama aku dan Cynthia Dwi Pinasti dan saya sendiri yaitu Muhammad Nabil Hairi di Bintang Bernama, sebuah acara yang membuat kalian termotivasi pastinya. Iya dong, bener. Seperti biasa nih, kita akan menemani dalam waktu santai kalian dalam 25 menit ke depan. Untuk teman-teman, tetap stay tune ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik-topik yang menarik banget nih. Yang pastinya, teman Krenita penasaran kan? Apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Dan siapa sih narasumbernya? Maka, dari itu, jangan di-skip ya. Don't go anywhere, keep stay tune at 107,8 Penta FM, the best station for you. Kita akan putarkan satu lagu sebagai pembuka buat kalian semua ya. Dari Hindia yang berjudul Cincin. Kau langganan menangis lagi memuntah-muntah, begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi, seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti ulangi psikolog dan terapi, aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untukmu cinta, karena aku pun bola panas juga. Kadang lebih bersama parahnya, dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tembakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, biar kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai ruang dan terus lepas turun kita. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang pun bisa masuk rencana. Satu bersama lagi
Nah, gimana nih lagu dari Hindia? Pastinya tambah semangat kan buat teman-teman semuanya setelah dengerin lagu dari Hindia. Bener banget nih, habis dengerin lagunya langsung naikin mood kita banget. Oke teman-teman Krenita, sekarang kita udah ketemu nih sama narasumber kita yang keren banget pastinya. Ke pasar beli tetelan, cakep. Yuk kita kenalan. Oke, silahkan Mas bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Riza. Saya berasal dari Bondowoso, lebih tepatnya Desa Sucolor, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Salam kenal ya Mas Reza, perkenalkan saya Cynthia Ibnasti, bisa dipanggil Cynthia. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Hairi Mas Riza, bisa dipanggil Abing. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas nih gimana sih jadi peternak muda pada era yang serba modern ini. Dari Mas Reza sendiri mungkin bisa memberikan penjelasan singkat tentang peternak muda di era modern ini. Beternak di usia muda yang bisa dikatakan apa saja itu bisa dikatakan sangatlah menjadi tantangan bagi peternak muda untuk saat ini, Pak. Kalau boleh tahu Mas Riza ini selain beternak ayam bertelur, ada gak sih hewan beternak lainnya yang mungkin sekarang dijalani? Selain beternak ayam petelur, saya juga terjun di dunia perikanan, Mas. Yaitu seperti ikan nila. Untuk saat ini ikan nila saya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Untuk ternak ikan lele saya ingin mencoba untuk saat ini, Mas. Tapi masih belum berjalan. Wah keren banget nih Mas Reza. Untuk Mas Reza sendiri biasanya bisa termotivasi dari mana sih sehingga dikatakan jadi peternak yang cukup sukses nih di era modern ini? Gini, Mbak. Sebenarnya bukan motivasi sih, lebih ke hobi dan kegemaran. Yang pertama, mengembangkan hobi. Beternak dapat menjadi hobi yang menyenangkan dan memuaskan. Dan yang kedua itu dari saya mengembangkan kegemaran. Beternak dapat membantu mengembangkan kegemaran dan minat pada bidang pertanian dan peternakan. Mungkin itu. Oke, dari Mas Riza sendiri sudah memiliki berapa ekor ayam pada lahan ternaknya nih? Mungkin bisa disebutin nih buat jumlah ayam yang ada pada ternaknya. Untuk saat ini jumlah ekor ayam yang ada di kandang saya sendiri yaitu kisaran kurang lebih 700 ekor, Mas. Kalau populasinya bisa lebih 1000 ekor. Untuk saat ini masih 700 ekor. Kemarin baru aja diafkir. Wah, berarti keren banget nggak sih Mas Reza ini? Kalau buat teman-teman yang mau kepoin IG-nya bisa pencet description yang di bawah ya, yang aku udah sematin itu bisa dipencet aja buat lebih tahu lebih lanjut terkait peternaknya. Nah, buat Mas Reza nih, di lahan ternak Mas Reza sendiri ada nggak penerapan teknologi seperti pemberian pakan otomatis atau pemberian ventilasi atau pencahayaan untuk peningkatan hasil ternaknya nih? Di kandang saya sendiri yaitu gak ada, Mbak, untuk penerapan teknologi otomatis ataupun pemberian ventilasi pencahayaan otomatis. Di kandang saya sendiri menggunakan semua itu manual pekerja dari orang, Mbak. Untuk pekerjaan sendiri itu apa emang orang Bondowoso sendiri atau gimana? Untuk pekerja sendiri yaitu orang rumah sendiri, Mbak, dari saudara dekat rumah itu, tetangga. Oke, kalau boleh tahu untuk pemasaran hasil telurnya sendiri, Mas Riza ini memasarkan hanya ke pasar-pasar tradisional saja atau juga ke pasar modern seperti supermarket atau minimarket terdekat? Untuk saat ini pemasaran telur yaitu bisa dikatakan kurang, Mas, kalau dari kandang sendiri. Seperti contohnya tiap toko-toko itu butuhnya kalau bisa lebih banyak. Jadi dipasarkan di pasar-pasar tradisional aja.
Untuk pasar-pasar modern, saya juga pernah mengusulkan atau menanyakan di supermarket seperti contohnya di Alfa atau Indomaret. Nah, itu prosedurnya sangatlah rumit yang saya tanyakan terlebih dahulu. Berarti sudah pernah nyoba mau masuk ke supermarket gitu-gitu ya Mas? Ya, udah pernah nyoba ditanyakan dulu awalnya sih, Pak. Untuk ayamnya sendiri ini kan kisaran umurnya itu sampai umur berapa buat dia bisa bertelur? Bisa bertelur. Untuk dari kalau di rumah itu ngambilnya yang sudah siap telur, Pak. Jadi gak ambil dari DOC. Ngambil yang sudah telur, itu kapasitas jangka waktu untuk bertelur itu selama 2 tahun. Kalau sudah umurnya 2 tahun itu bisa diakhir. Kalau di akhir itu hasil akhirnya itu gimana? Kalau akhir itu ada belinya terus orang bayu dirinya beli, Pak. Berarti buat ayam potong atau gimana? Kemungkinan bisa dibuat kayak nugget, sosis gitu, Oh, digiling. berarti untuk pengolahan lebih lanjut gitu ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih tantangan dari Mas Reza sendiri itu menjadi peternak ayam nih? Tantangan dari saya sendiri yaitu saya dulu pernah jatuh pas awal berternak, mencapai kisaran kerugian yaitu kurang lebih 300 ekor ayam itu bertelurnya kurang maksimal. Itu yang menjadi tantangan saya saat ini. Masih belum mengetahui apa penyebabnya. Berarti pada saat menghadapi tantangan itu Mas Reza nih kayak nggak putus asa gitu ya, tetap lanjutin lagi atau Tetap gimana? tetap lanjut, Mbak. Oh iya Mas, selain beternak ayam kan tadi juga kayak beternak ikan kan ya? Iya. Nah, untuk ikannya sendiri nih, kira-kira udah dipasarkan kemana saja untuk ikannya? Untuk ikan sendiri saya menjualnya itu ke konsumsi bisa, ke pemancingan bisa, ke kolam pancing. Itu kalau tiap panen ada yang beli, pasti ada yang beli, dijemput langsung ke lokasi kami. Untuk ikannya sendiri itu Mas Reza itu berbudidaya sendiri apa mengajak teman atau tetangga untuk mengajak budidaya ikan? Saya mengajak teman sendiri, Mas, di rumah itu. Untuk kan tadi sempat dikatakan kalau ikannya ini kan di kolam pancing. Nah, untuk pemasaran ke kolam pancing itu kisaran umur berapa? Kalau untuk kolam pancing itu biasanya pengepul itu ngambilnya yang berukuran kisaran 4 jari atau 5 jari itu masuknya di kolam pancing. Nah, untuk ukuran yang di atas 5 jari itu bisa masuk ke konsumsi untuk ikan nila. Kalau untuk ikan lele kebanyakan masuk ke konsumsi. Umurnya di sekitaran 3 bulan, 4 bulan. Oke, kalau boleh tahu untuk sekilonya ikan lele atau ikan nila ini berapa sih Mas? Untuk per kilo ikan lele kalau pengepul ngambil itu bisa 17 bisa 18 ribu. Nah, untuk ikan nila pengepul ngambilnya itu kisaran 23 sampai 25 ribu. Kalau belinya di pasar itu bisa di atas harga tersebut. Nah, kan untuk per kilonya ikan lele sama ikan nila sudah terjawab nih teman-teman. Nah, untuk per kilonya ayam bertelur sendiri, untuk telurnya itu per kilonya berapa sih Mas? Kalau di pasaran di era sekarang ini? Kalau harga telur itu gak mesti, Mas. Setiap hari itu pasti berubah. Apalagi kayak harga pakan naik, harga jagung naik, harga segala kebutuhan untuk ayam naik. Itu gak nentu. Kalau sekarang berkisaran di harga 24 sampai 25. Itu dari peternak atau peternak telur petani seperti saya, Mas. Kalau di toko-toko itu ngecernya bisa lebih, kadang di harga 26 sampai 28, apalagi di supermarket bisa lebih mahal. Tapi prosedurnya itu
rumit untuk masukkan ke supermarket. Untuk pakannya sendiri nih Mas, untuk ayam ini biasanya dikasih makan apa Mas kalau di lahan peternakan Mas Reza sendiri? Kalau ayam itu diberinya konsentrat, Mbak. Dan seperti contohnya jagung digiling dan dikasih makan itu 2 kali sehari untuk ayam petelur. Itu hanya jagung saja apa juga dicampurin, apakah Mas Riza ini juga beli pakan ayam sendiri apa gimana? Untuk pakan untuk sekarang di kandang kami belum ada mesin untuk mengolah pakan. Jadinya saya membeli sendiri ke peternak lain yang sama-sama berternak telur yang mempunyai mesin pengolahan. Untuk vitamin untuk hewan ternaknya ini ada nggak sih Mas? Untuk vitamin ada, untuk vitamin. Vitaminnya itu vitamin kalau sakit mata, kurangnya produksi telur. Kalau ayam bertelur itu tiap 2 bulan sekali itu diadakan vaksinasi. Untuk Disuntik. vaksinasinya sendiri itu dari orang yang memang berpengalaman atau gimana? Dari orang yang berpengalaman, seperti contohnya dokter hewan. Untuk vaksinasi sendiri itu berbayar apakah Gratis. Iya gratis. Itu berbayar. Berbayarnya itu kalau nggak salah per 200 ekor apa 500.000 gitu. Lumayan mahal juga ya Mas? Iya, lumayan juga. Soalnya kan vitaminnya itu yang mahal, Mas. Buat vitaminnya itu apakah memang ada campuran apa memang khusus buat ayam telur itu sendiri Mas? Emang khusus dari obat ayam petelur, Mas. Soalnya dijualnya itu gak sembarangan juga, Mas. Ada tokonya. Oh berarti Memang ada tokonya Mas? harus ada izin. Untuk Mas Reza sendiri nih apa ikut kelompok peternak atau gimana? Kayak kemitraan itu. Iya. Oh, kalau di ayam sama ikan itu punya sendiri, Pak. Gak ikut Gak ikut orang. gak ikut kemitraan atau orang. Saya beternak itu diajari dari mbak saya atau kakak saya. Berarti termotivasinya juga dari kakaknya juga ya Mas? Dari kakak. Ada dukungan juga dari Ada. kakak sama orang tua? Iya, didukung sama orang tua juga. Nah, buat teman Krenita semuanya, pasti sudah termotivasi juga kan dari narasumber kita yang sangat keren ini dan hebat. Sudah terbukti nih dari Mas Reza yang seorang mahasiswa juga bisa menjadi peternak muda yang sukses pada era modern sekarang ini. Buat teman-teman kalau mau kepoin IG-nya Mas Reza bisa chat aku atau enggak chat Mas Nabil ya. Buat yang mau kepo ini tentang peternaknya udah aku sematkan di komentar. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita sudah hampir 25 menit nemenin Sobat Krenita. Ya, gak kerasa banget ya kak. Ternyata kita sudah di penghujung acara nih. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman Krenita yang sudah setia di acara kami pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Mas Reza yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara kita pada kali ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kami berdua pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Stay tune terus ya di 107,8 Penta FM, the best station for you. Sampai jumpa teman-teman Krenita. Kita ada lagu penutup nih untuk teman-teman semua. Yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang. Telah ku sadar hidup bukanlah
kau tebar sedikit air yang ku punya milikmu juga bisakah kita tetap memberi walau tak suci bisa terus memberi walau biru cukup besar untuk mengampuni untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu.